Ketika negara yang kau bela justru mengkhianatimu, ketika hukum tak berpihak dan satu-satunya keadilan hanya bisa ditegakkan dari ujung laras senapan. Itulah sedikit gambaran dari film Shooter tahun 2007, dibintangi oleh Mark Wahlberg dan disutradarai oleh Antoine Fuqua. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita alurin. Film dibuka dengan suasana panas di Ethiopia. Bob Lee Schweiger dan Donnie Spotter setianya sedang menjalankan misi pengintaian di konflik pipa minyak. Mereka menyamar dan tersembunyi di atas perbukitan. Tugas mereka jelas, awasi regu dan eliminasi ancaman. Namun rencana berubah kacau. Pasukan musuh datang lebih dari yang mereka duga. Shut it down. Sure, they'll get out just fine. Shut it down. Okay, wrap it up. Back it up. Kini mereka harus menghadapi bantuan udara musuh. Yang lebih menyedihkan, pusat komando sengaja memutus koneksi, tak ada backup dan mereka ditinggalkan. Donnie tewas oleh helikopter musuh. Bob selamat tapi kehilangan segalanya, sahabat, kepercayaan, dan tujuan. Tiga tahun dari itu, Bob menghilang, tinggal di pegunungan Wyoming, hidup menyatu dengan alam dan trauma. Tak ada manusia, hanya ia, anjingnya, dan senapan-senapan tua. Namun ketenangan itu retak ketika Kolonel Johnson datang. Dengan wajah bersahabat dan nada patriotik, Johnson membawa kabar bahwa ada informasi jika beberapa orang akan mengincar presiden yang akan bernarasi di tempat terbuka. Mereka ingin Bob membantu memetakan kemungkinan penembakan. Awalnya Bob tak menerima, mengingat pengalaman buruknya dengan oknum militer yang masih membekas sampai sekarang. Namun demi negara tercinta, ia rela mengubur pengalaman pahit dan kembali lagi mengabdikan dirinya. Sebelum mereka pergi, Bob sempat memotret plat nomor mereka dengan dalih tertarik pada mesin mobilnya. Bob kembali menggunakan senapan, membuktikan apakah mungkin dilakukan penembakan dengan jarak yang sangat jauh. 1760's a mile. Ya, memang ada sniper yang mampu menembak dengan jarak yang begitu jauh, sehingga ia perlu berangkat untuk mengamankan presiden. Sesuai misi, presiden akan bernarasi di 3 titik lokasi, yaitu Washington, Maryland, dan Philadelphia. Dengan detail militer, ia mengukur arah angin, ketinggian bangunan, dan posisi yang sesuai. Mencari tempat terbaik dari setiap sudut bangunan. Dari hasil analisa, tempat yang paling memungkinkan untuk menembak adalah Philadelphia, dengan jarak 2 km dan sedikit modifikasi pada peluru. Singkat cerita, hari pidato pun tiba. Lokasi telah diamankan. Bob berada di titik observasi bukan sebagai pelaku, tapi sebagai pengamat. Acara itu adalah penyerahan medali penghargaan untuk Pendeta Agung Ethiopia. Dan tiba-tiba, peluru ditembakkan tapi yang kena bukan presiden. Yang tewas justru Pendeta Agung Ethiopia. Bersamaan dengan itu, Bob juga langsung ditembak untuk dilenyapkan. Beruntung tak mengenai organ vitalnya, sehingga ia berhasil lolos dan segera mengamankan diri. Bob hanya dijadikan kambing hitam oleh mereka. Senapan miliknya diatur sebagai bukti kuat yang akan menjeratnya. Bob merebut mobil dari agen FBI, mencoba meloloskan diri, namun darah terus mengalir dari luka tembaknya, sehingga ia perlu mencari tempat untuk segera menutup pendarahannya.
Sial bagi Bob, ia terserempet truk dan harus dikepung FBI. Semua peluru hanya ditargetkan untuknya. Di situasi ini, Bob terpaksa harus menceburkan diri ke dalam sungai. River line for 30 miles 5 minutes ago. Dengan kondisi yang makin lemah, Bob mencuri mobil lalu kabur ke pedesaan. Berhenti sejenak di Indomaret untuk membeli beberapa barang. Agar tak dikenali, ia memutus saluran listrik dari toko tersebut. Bob membeli jarum, gula, dan garam untuk meracik infus buatannya sendiri. Merasa lebih mendingan, ia lalu mengemudi ratusan kilometer menuju rumah Sarah, istri dari Donnie. Setibanya di sana, Sarah kaget melihat Bob muncul di ambang pintu, berdarah dan putus asa. Tak ingin terlibat, Sarah segera menyuruhnya pergi. Namun Bob terus memohon, meyakinkan bahwa ia tak melakukan semua itu. Akhirnya Sarah bersedia untuk memberikan pertolongan. Sementara itu, agen FBI bernama Nick mulai merasa ada yang aneh. Semua bukti memang mengarah pada Bob, tapi semua juga muncul terlalu cepat. Rekam jejak menunjukkan jika Bob bukanlah sniper abal-abal. Bagaimana mungkin seorang Bob meleset dari target yang begitu mudah? Dan opsir yang bersangkutan kini telah mati ditembak oleh perampok. Semua ini sangat dangkal dan tidak masuk akal. Bob meminta Sarah menjahit luka tembaknya, menggunakan kembali ilmu perawat yang dulu pernah ia pelajari. Sedikit ragu tapi Sarah mampu melakukannya. Sementara itu, Nick mulai menyidik secara diam-diam, mengetahui si penembak melakukannya dari menara gereja. Dari hasil analisa, didapatkanlah fakta bahwa si pelaku menggunakan senjata khusus yang dioperasikan melalui tombol. Bob berencana melakukan pembalasan dengan cara memanfaatkan agen Nick yang terlihat ragu dan haus akan kebenaran. Sarah pun memberikan senapan tua milik Donnie sebagai bekal untuk Bob beraksi. Pertama-tama Sarah diminta menghampiri Nick yang sedang istirahat makan siang. Beri ia petunjuk berupa plat nomor milik Bob. Kita semua tahu ya, itu foto yang diambil dari mobil kolonel. Sementara itu, Bob yang sedang mengamati dari kejauhan dicurigai oleh 2 orang polisi. Ia diminta membuka topi dan kemudian Take your hat off, asshole! sesuai harapan, Nick mencari-cari data dari modal plat nomor dan membawanya pada sebuah agensi bernama Delta Level. Di saat yang sama, kolonel diberitahu soal keberadaan Bob yang sempat terciduk. Selang beberapa saat, juga ada permohonan akses dari kantor cabang FBI yang berdekatan dengan lokasi Bob. Segera Nick pun langsung diringkus untuk dilenyapkan. Dibuat sedemikian rupa agar terlihat bunuh diri. Tapi tiba-tiba Bob berhasil menembak mereka satu persatu dan juga menyelamatkan Nick dari eksekusi. Sekarang ada bukti kuat yang bisa membebaskan Bob, namun yang dia mau lebih daripada ini, yaitu membongkar kebusukan dan membalaskan dendam. Nick pun setuju dan bersedia membantunya. Kolonel sadar jika anak buahnya telah mati oleh Bob, lalu ada informasi dari jejak keuangan. Setiap tahun, Bob selalu mengirim bunga pada Sarah untuk memperingati hari kematian Donnie. Saat itu juga, kolonel langsung mengirim orangnya ke rumah Sarah. Berpindah di kota Athens, Bob dan Nick menuju rumah seorang pakar atau maestro senjata, mencari petunjuk untuk mengungkap si penembak. Mr. Red punya wawasan luas dalam dunia sniper. Banyak tokoh yang mampu menembak dari jarak yang begitu jauh, di antaranya Bob Swigert. Beruntung Mr. Red belum tahu seperti apa wajah Bob yang sesungguhnya. Lalu ada satu orang lagi yang juga sangat melegenda, namanya adalah Sir Biak. Dikabarkan ia tak dapat lagi menembak karena fisiknya kini telah cacat. Seketika itu Bob teringat jika orang tersebut rupanya ada di antara kolonel. Kemudian Nick meminta temannya untuk mencari tahu nama tersebut.
Sementara itu, kolonel sadar jika saat ini Bob pasti sedang mencari keberadaan si penembak, sehingga ia dengan tega menjadikan Serbi sebagai umpan. Dan singkat cerita ditemukanlah bahwa Serbi kini ada di Virginia. Diketahui Kolonel Johnson bekerja untuk Charles Macomb, senator yang haus kekuasaan. No loose ends this time. Good night, Senator. Berpindah pada Sarah, beberapa orang telah menyelinap ke rumahnya, melawan namun akhirnya ditangkap. Sementara itu Bob dan Nick telah bergerak dalam kesenyapan, bergerilya dan membantai satu persatu penjaga. Got one right on you. Got one above you in the roof. Serbi hanya diam tanpa melakukan perlawanan. Ia menjelaskan semuanya pada Bob. Kolonel bekerja untuk senator di Montana. Asal-usul kekacauan adalah pompa minyak Ethiopia. Warga sipil dibantai untuk mendapatkan lahan, dan pendeta agung adalah saksi mata yang harus dibungkam. Lalu ada fakta yang cukup mengejutkan, bahwa misi yang dilakukan Bob dulu bukanlah misi perdamaian, melainkan mengawal pasukan yang ternyata akan membantai warga sipil. Mereka berdua mempunyai nasib yang sama, diperalat dan dibuang setelahnya. Bersamaan dengan itu, telah datang banyak sekali pasukan yang akan menyergap, dan Serbi memilih untuk mati di tangannya sendiri. Bug out. Go to hide too. Roger that. Pipe bombs outside of my call, okay? 2, 1. Bug out on my go behind that barn. Got 5 shots left. Gotta draw that bird out. Okay. All right, go! Konflik itu langsung terdengar di telinga FBI. Dikonfirmasi itu adalah jejak dari Bob. Kebingungan terjadi ketika diketahui jika agen mereka lah yang telah membantu Bob. Di sisi lain, kolonel dan senator mulai kewalahan untuk mengejar Bob, sehingga cara terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Sarah. Bob dan Nick kini ada di Montana, menyusun strategi dengan menelpon kantor FBI. Sengaja dilakukan agar membuat mereka dapat terlacak. Sesaat setelahnya, Bob mendapat telepon dari kolonel yang mengancam akan menyakiti Sarah. Akan tetapi Bob telah menyiapkan counter, yaitu bukti kejahatan yang telah ia rekam dari Serbiak. Dan Bob juga tahu jika dalang dari semua ini adalah senator. Mereka bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah tempat. Kolonel telah tiba bersama senator, membawa serta Sarah untuk ditukar dengan bukti. Di kejauhan terlihat Bob sedang berjalan mendekatinya, lalu tiba-tiba ia terbunuh oleh sniper kolonel. Senyum kecil tergambar menandakan kepuasan. Namun sniper itu pun langsung ditembak oleh peluru misterius. Sedangkan pria yang berjalan ternyata adalah Nick yang selamat berkat menggunakan plat besi. Saat ini Bob sedang mencari keberadaan sniper lainnya, dan ia berhasil membantai mereka satu persatu. Melihat Sarah sedang terancam,
Bob berusaha membidik dan menarget tepat di tangan musuh. Skill dan kemampuannya sungguh di luar kata biasa, karena ia dengan tenang dapat melakukannya. Bob berhasil menyelamatkan Sarah, membuat mereka tak dapat berkutik kali ini. Senator terpukau dengan keahlian Bob, memberikan penawaran untuk bekerja padanya. Namun tentu saja Bob tak sudi dan menolaknya mentah-mentah. Sementara itu FBI telah datang dan mengendus lokasi mereka. Ia membakar bukti kejahatan karena sadar jika senator adalah orang yang lebih kuat dari hukum itu sendiri. Dirasa sudah beres, senator langsung pergi sebelum para FBI datang. Sedangkan Bob akan menyerahkan diri dan berusaha membuktikan bahwa ia tak bersalah. Berpindah di Washington, Bob mengajukan sidang tinggi yang dihadiri Direktur FBI dan Kepala Hakim. Di sini ia langsung memberikan bukti kuat bahwa ia tak melakukan penembakan. Senapan itu memang milik Bob, tetapi itu tak dapat berfungsi karena Bob selalu melepas bagian kecil dari senapan sebelum meninggalkan rumah. Put that weapon down now. The only thing that's gonna make a difference is whether I'm crazy or not. Swapped all the firing pins before I left the house. I always do. The gun don't shoot. Bekas peluru yang ada pun itu diambil dari uji tembak yang dilakukannya pada kaleng, sehingga kini gugurlah bukti dari senapan. Lalu Nick memperlihatkan foto mayat pembantaian yang dilakukan kolonel di Ethiopia. Namun hakim tak dapat menahannya karena itu terjadi di Afrika dan di luar otoritasnya. Kolonel pun lolos dan merasa menang atas Bob. Bob juga dibebaskan karena tak ada lagi bukti kuat yang menjeratnya. Malam harinya, kolonel menceritakan hasil sidang pada senator, tertawa lepas dan bergembira. Dan tak lama dari itu, He's under the floor. ya, itu semua bentuk dari pembalasan Bob. Tak ada lagi kata ampun bagi orang bangsat seperti mereka. Untuk menghapus bukti, Bob membocorkan pipa gas dan membuat rumah itu terbakar. Tamat ending yang cukup memuaskan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kepercayaan adalah suatu hal yang sangat berharga dan kebaikan memang seringkali dimanfaatkan. Untuk itu penting bagi kita menaruh sedikit rasa curiga, bukan apa-apa, hanya saja untuk berjaga-jaga demi kebaikan kita sendiri. Saya Lan, pamit undur diri, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.